Ana, rokok kita orang. Nama rokoknya Don Smith. Don Smith. Nama rokoknya Don Smith katanya ya, dan di situ ada fotonya Habib Bahar di kemasan rokoknya ya. Oke, lihat lagi video berikutnya ya. Tapi belum diperjualbelikan karena belum ada cukai, masih diurus. Kalau nanti cukainya udah diurus baru diperjualbelikan. Kalau misalnya ada orang yang ngaku cucunya Fir'aun terus bikin produksi rokok, ya kita nggak peduli, ya terserahlah cucunya Fir'aun. Tapi kalau ada orang yang ngaku sebagai cucunya Nabi nih, dieluh-eluhkan sebagai cucu Nabi, terus produksi rokok ada fotonya juga di situ. Itu kan bawa-bawa nama Rasulullah juga akhirnya. Apalagi di kemasan rokoknya namanya Don Smith. Terus di balik kemasannya itu ada fotonya Habib Bahar. Itu kan benar-benar memperlihatkan bahwa Habib Bahar menggunakan citranya sebagai cucu Nabi untuk jualan rokok. Teristimewanya dari kalangan ulama Hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video bahwa Habib Bahar mau bikin perusahaan rokok katanya. Ini pengakuan dari Habib Baharnya langsung loh. Ini videonya ya, sudah beredar di mana-mana. Nama rokoknya itu Don Smith. Dan di balik rokoknya ini ada foto dia. Coba kita simak aja dulu ya videonya. Bib, rokoknya apa? Rokoknya rokok udah baru dicetak. Baru keluar. Rokok Ana, rokok kita orang. Nama rokoknya Don Smith. Don Smith. Nama rokoknya Don Smith katanya ya, dan di situ ada fotonya Habib Bahar di kemasan rokoknya ya. Oke, lihat lagi video berikutnya ya. Tapi belum diperjualbelikan karena belum ada cukai, masih diurus. Kalau nanti cukainya udah diurus baru diperjualbelikan. Oh, berarti ini rokoknya sudah diproduksi, cuman belum disebarluaskan kemana-mana karena belum ada biaya cukainya. Berarti kalau sudah ada izinnya, udah ada biaya cukainya, bisa disebarluaskan gitu maksudnya. Rasanya rasa di Sangsu, mirip kayak Sangsu rasanya. Ini gimana ya maksudnya Habib Bahar ini? Karena di sisi lain ketika di podcastnya Refli Harun, Habib Bahar ini mengatakan bahwa rokok itu adalah salah satu yang paling dibenci oleh Rasulullah. Tapi di sisi lain dia mau bikin bisnis rokok. Berarti dia mau bikin bisnis yang dibenci oleh Rasulullah. Kan gitu logikanya. Coba kita simak nih video ketika bersama Pak Refli Harun ya, ketika podcast. Dari Jazz, Assalamualaikum ya Habib, pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Terima kasih Habib. Nggak pernah. Kenapa Habib? Karena rokok. Menarik ini ya. Jadi Habib Bahar katanya karena rokok. Belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah ya, yang kakek beliau ya, istilahnya itu ya, model, karena beliau adalah zuriat Nabi Allah, karena rokok begitu. Nggak pernah ketemu Rasulullah karena masih ngerokok. Jadi lebih memilih ngerokok daripada ketemu Rasulullah di dalam mimpi. Berarti menganggap lebih nikmat ngerokok daripada ketemu Rasulullah dalam mimpi. Gitu maksudnya. Astagfirullah. Bahkan mau produksi rokok katanya. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. Makanya Habib kelihatan gelisah. Iya, karena nggak ngerokok. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Di kantong ada tembakau aja Nabi nggak mau. Apalagi kita isep itu tembakau. Jadi ya lebih parah lagi, apalagi yang produksi terus memperjualbelikan, itu kan lebih parah lagi tuh. Kita di sini bukan berbicara tentang perbedaan pandangan ulama mengenai hukum rokok. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengharamkan dengan hal-hal tertentu, ada yang mengatakan makruh dengan hal-hal tertentu. Yang kita garis bawahi di sini adalah kan Habib Bahar mengatakan bahwa Rasulullah itu sangat membenci rokok katanya. Tapi di sisi lain Habib Bahar mau bikin bisnis produksi rokok. Itu kan berarti Habib Bahar mau bikin bisnis yang dibenci oleh Rasulullah. Padahal di sisi lain juga dia dipandang sebagai cucu Nabi.
Ini gimana kan jadi logikanya? Bahkan tadi Habib Bahar juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mimpi ketemu Rasulullah karena dia masih ngerokok gitu, dan dia tidak bisa meninggalkan rokok. Berarti dia menganggap bahwa lebih nikmat ngerokok sehingga dia tidak bisa meninggalkan rokok itu daripada mimpi ketemu Rasulullah. Astagfirullahalazim. Ya Allah, nikmat mana yang bisa menandingi mimpi ketemu Rasulullah? Semua orang ingin itu. Sekarang coba kita simak nih video ini. Habib Rizik mengatakan bahwa dari kalangan ulama-ulama habaib itu mengharamkan rokok. Ya, walaupun sebenarnya kan ulama berbeda pendapat mengenai hukum rokok. Ada yang makruh, ada yang mengharamkan. Tapi dari kalangan habaib menurut Habib Rizik Syihab itu mengharamkan. Coba kita simak nih. Teristimewanya dari kalangan ulama Hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Jadi kalau kita buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, nah, di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak. At-tumbak itu tembakau, diharamkan. Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shahibur Ratib mengharamkan rokok. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Dari ulama-ulama yang fuqaha. Di Indonesia pun, saudara, kiai-kiai yang fuqaha mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Nah, iya, mungkin Habib Bahar perlu mendengar nih ya perkataan Habib Rizik biar bisa memikirkan ulang mengenai keinginannya untuk bikin bisnis rokok. Dan yang kita khawatirkan sebagai umat Islam itu nama Rasulullah nanti dibawa-bawa dalam keburukan hal ini. Contohnya misalnya nanti di tongkrongan ya, di klub malam atau di bar atau di mana ya, laki-laki perempuan jadi satu di sana kan biasanya ada rokok-rokok tuh. Terus ada rokoknya Habib Bahar. Orang-orang pada bilang, "Oh, ini rokok cucunya Rasulullah ya." Terus ketawa terbahak-bahak. Itu kan sama aja nanti malah jadi penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Habib Bahar mencitrakan dirinya sebagai cucu Rasulullah. Kalau misalnya ada orang yang ngaku cucunya Fir'aun terus bikin produksi rokok, ya kita nggak peduli, ya terserahlah cucunya Fir'aun. Tapi kalau ada orang yang ngaku sebagai cucunya Nabi nih, dieluh-eluhkan sebagai cucu Nabi, terus produksi rokok ada fotonya juga di situ. Itu kan bawa-bawa nama Rasulullah juga akhirnya. Apalagi di kemasan rokoknya namanya Don Smith. Terus di balik kemasannya itu ada fotonya Habib Bahar. Itu kan benar-benar memperlihatkan bahwa Habib Bahar menggunakan citranya sebagai cucu Nabi untuk jualan rokok. Sebagai orang Islam, saya punya hak untuk menjaga nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat Islam punya hak untuk menjaga nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua umat Islam berhak mengatakan tolong jangan gunakan citra baik Rasulullah untuk berbisnis sesuatu yang buruk. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.